Sabtu malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, suasana terasa panas bukan karena cuaca, tapi karena duel dua raksasa Super League, Bali United vs Persib Bandung. Laga ini sudah dinanti, apalagi keduanya sama-sama sedang dalam tren positif. Tapi malam itu, Persib lah yang pulang dengan senyum lebar, menang 1-0 berkat kombinasi Maud Beckham Putra dan Andrew Jung. Begitu peluit wasit Irfan Wahyu Wijanarko berbunyi, tensi langsung naik. Bali United tampil agresif sejak menit pertama. Johnny Johnson tampak ingin memanfaatkan keunggulan kandang, dan pasukannya pun langsung menekan lini belakang Persib. Namun setelah 10 menit pertama, situasi mulai berubah. Perlahan tapi pasti, Maung Bandung mengambil alih kendali permainan. Adam Alis mencoba peruntungan lewat sepakan di menit ke-7, tapi bola masih menyamping. Setelah itu, giliran Tom Haye, William Barros, dan Ramon Tankwe yang bergantian menggempur pertahanan Bali. Mike Houtmajer, kiper Bali asal Belanda, benar-benar jadi tembok kokoh di babak pertama. Ia jatuh bangun menepis bola, menjaga gawangnya tetap perawan. Tapi panasnya pertandingan bukan cuma di lapangan, emosi juga ikut memanas. Dalam tempo singkat, 3 kartu kuning keluar dari saku wasit untuk kubu Persib. Salah satu momen unik terjadi di tengah babak pertama. Tom Haye ditarik keras oleh pemain Bali sampai bajunya sobek. Kesal, Haye menghampiri wasit sambil membuka bajunya untuk menunjukkan robekan itu. Tapi yang terjadi malah tak disangka. Sang wasit justru mengeluarkan kartu kuning karena dianggap melanggar aturan membuka baju di lapangan. Tom Haye pun berjalan ke pinggir lapangan sambil melempar bajunya dengan kesal. Momen itu sempat jadi bahan perdebatan di kalangan bobotoh, tapi setelah laga, Haye langsung meminta maaf dan mengaku emosi sesaat. Sikap dewasa yang membuat para fans bisa memaklumi. Memasuki babak kedua, laga masih berlangsung ketat. Bali United terus menekan, tapi justru mereka yang akhirnya sial. Menit ke-65, pelatih Bali melakukan pergantian, Mirza Mustafik masuk menggantikan Brandon Wilson. Tapi 2 menit berselang, petaka datang. Mirza melakukan tackle berbahaya dengan telapak kaki terangkat ke arah William Barros. VAR turun tangan, dan hasilnya jelas, kartu merah langsung. Bali United harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-67. Momen itu mengubah segalanya. Bojan Hodak langsung membaca situasi dan memutuskan untuk menyerang habis-habisan. Persib mulai menggempur pertahanan Bali tanpa henti. Melihat timnya kesulitan menembus pertahanan Bali, Hodak pun melakukan langkah jitu. Ia memasukkan 3 pemain segar sekaligus, William Marcilio, Frans Putros, dan Beckham Putra Nugraha. Masuknya Beckham ternyata jadi titik balik laga. Pemain bernomor punggung 7 itu langsung membuat perbedaan. Ia tampil percaya diri, berani menantang pemain-pemain Bali yang mulai kelelahan. Menit ke-75, Beckham sudah punya peluang emas, sayang, tembakannya masih melambung di atas Mr. Houtmajer. Tapi Hodak belum menyerah. Di menit ke-76, ia menurunkan striker asal Prancis, Andrew Patrick Jung, menggantikan Ramon Tankwe. Menit ke-84, Beckham kembali beraksi di sisi kanan. Ia berhadapan 1 lawan 1 dengan Timen Gopel, pemain termahal Bali United, dan berhasil melewatinya dengan gerakan cepat. Tanpa pikir panjang, Beckham mengirimkan umpan silang sempurna ke kotak penalti. Di sana sudah menunggu Andrew Jung. Dengan penempatan posisi yang cerdas, Jung menanduk bola ke arah tiang dekat gol. Publik tuan rumah langsung terdiam. Para pemain Persib berlari ke arah Beckham dan Jung, merayakan gol penting yang membuat skor jadi 1-0. Setelah unggul, Persib tak mengendurkan tekanan. Bahkan, William Marcilio nyaris menambah gol di menit-menit akhir. Tapi hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tak berubah. Persib resmi mencatatkan kemenangan pertama di kandang Bali United setelah bertahun-tahun gagal menang di sana. Usai laga, pelatih Bojan Hodak memuji atmosfer stadion yang luar biasa.
Atmosfer di sini luar biasa. Sulit bermain di stadion ini, tapi kedua tim tampil bagus. Kemenangan ini terasa spesial, bukan hanya karena terjadi di kandang lawan yang angker, tapi juga karena menjadi kemenangan kelima beruntun Persib di semua kompetisi, dan semuanya tanpa kebobolan. Dengan tambahan 3 poin, Maung Bandung kini naik ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 19 poin dari 9 laga, 6 menang, 1 imbang, 2 kalah. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Persija Jakarta dan 5 poin dari pemuncak klasemen, Borneo FC Samarinda. Yang menarik, Persib menang besar ini tanpa sang motor serangan Luciano Guaikokea, yang absen karena hukuman kartu merah. Meski begitu, Hodak tak kehabisan ide. Ia menurunkan formasi solid dengan Teja Paku Alam di bawah Mistar, diikuti oleh Eliano Reijenders, Julio Cesar, Kakang Rudianto, dan Federico Barba di lini belakang. Di tengah ada duet Mark Klok dan Tom Haye, sementara sektor serang dipercayakan kepada Adam Alis, Sadil Ramdhani, William Barros, dan Ramon Tankwe.